Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar Aswaja dan KNU-an. Jelas ya. Coba diperhatikan di sini. Kita akan bahas mengenai IPNU dan IPPNU. Apa itu IPNU dan IPPNU? Yuk kita pelajari. Namun sebelumnya ayo kita nyanyi dulu mengenai Mars IPNU ya. Ciptaan Dr. Andes Somori ya. Dengan hitungan 3, 2, 1. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji IPNU. Wahai pelajar Islam yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina watak nusa dan bangsa, untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam, jaya tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita berjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Nah, ini adalah salah satu march dari IPNU. IPNU apa ya? Nah, kita akan bahas mengenai pertama keibnuan. IPNU ya, pertama mengenai sejarahnya. IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yaitu singkatannya ya dari IPNU. Didirikan itu pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir ya, 1373 Hijriah di Semarang. IPNU merupakan salah satu organisasi di bawah naungan di Jamiah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun wadah komunikasi, wadah aktualisasi, dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda di Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan IPNU memiliki posisi strategis bagi wahana kaderisasi pelajar NU ya, atau ya terus berlanjut ya, ada kadernya, sekaligus alat perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menempatkan pemuda sebagai sumber daya insan yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa negara dewasa ini. Nah, ini para pendirinya ya. Ini ada Atul Mansur dari Jogja, Syafwan Khalil, Abdul Aziz Jombang, Abdul Hadi Kediri, Ahmad Budairi Malang, Abdul Ghani, nah dan lainnya banyak ya. Latar belakangnya ya, didirikannya NU itu faktor ideologis, yaitu mayoritas Indonesia itu beragama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perlu pelestarian yang mutlak ya. Kemudian secara pedagogis ya, banyak organisasi yang bermunculan ya, yang hakikatnya mempunyai visi misi, program serta orientasi yang sama di lingkungan NU, sehingga perlu dipersatukan. Kemudian secara sosial ya, sosiologis itu rasa kesadaran dan keikhlasan betapa pentingnya wadah pembinaan bagi generasi penerus demi cita-cita ulama dan bangsa Indonesia. Kalau politis jelas ya, NU sebagai partai politik, sehingga untuk menangkan pemilu ya tahun dulu ya 1955 perlu wadah di semua tingkatan, itu zaman dahulu. Nah, tujuannya apa? Adanya IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa ya kepada Allah, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam ya. Menurut haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Undang-Undang Dasar 1945, usaha IPNU ya menghimpun dan membina pelajar NU sebagai organisasi yang mempersiapkan kader-kadernya ya, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat, masalah al-ummah ya, guna terwujudnya khair ummah, dan mengusahakan jalinan komunikasi kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Itu usahanya. Nah, ini ada PD dan PRT ya, peraturan dasar, dan ini adanya asas jelas ya.
Ibnu IPPNU yang adil beradab, ya, persatuan. Nah, ini yang sesuai dengan Pancasila ya. Sifat-sifat organisasinya itu keterpelajaran, keilmuan masyarakat, sosial dan keagamaan. Akidah jelas ya. Berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Fungsinya untuk apa? Adanya Ibnu ya, wadah perjuangan dalam kependidikan dan pelajar ya. Pengkaderan jelas, wadah penguatan pelajar NU dalam melaksanakan pengembangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kemudian memperkokoh uhwah nahdiyah, Islamiyah, Insaniyah dan Wadhaniyah. Ada lambang-lambangnya ya di sini. Ada titik 3. Ini artinya pelajar yang belajar, berjuang dan bertakwa. Ada bentuknya bulat yaitu sebagai berarti kontinu ya, secara kontinu. Secara terus-menerus. Hijau jelas subur, warna kuning ya berarti hikmah dan cita-citanya tinggi. Kemudian warna putih suci, ada 6 garis berarti rukun iman ya. Bulu angsa berarti sintesa antara ilmu dan agama dan umum. Bintang ya, tingginya cita-cita 9 berarti ya keluarga NU ya. Yang 4 itu khalifah dan 4 adanya madhab, dan setelah keseluruhan itu 9 adalah biasanya wali songo ya. 2 kitab yaitu Al-Quran dan hadis. Itu mengenai lambangnya. Sekarang tadi mengenai Ibnu, dan sekarang adalah IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian untuk sejarahnya itu berawal dari pesantren. Pendirinya ada Umroh Mahfudhoh yaitu Atika Murtadhoh, Latifah Hashim, Romlah dan Bashiroh Saimuri. Nah, dasar pemikirannya itu Muktamar NU ke-20 1994. Ibnu adalah salah satu pelajar putra, satu-satunya pelajar putra NU, dan untuk perempuan harus ada ya, kan belum ada dan terpisah. Konferensi Pasca Daerah yaitu 28 Februari sampai 5 Maret 1955. Lah 5 cabang Ibnu Putri Surakarta, Malang, Lumajang, Kediri, Yogyakarta sudah ada 2 Maret. Nah, terbentuklah Ibnu Putri yang kemudian menjadi IPPNU. Nah, dulu Ibnu ya, sama-sama Ibnu tapi ada Ibnu Putra dan Ibnu Putri. Nah, itu sudah terbentuk. Tujuannya sama yaitu pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlak karimah, berilmu dan berwawasan kebangsaan. Terbentuknya ya jelas. Ini juga hampir sama dengan yang pada putra yaitu Ibnu ya. Nah, ini adanya 4 madhab berdasarkan Pancasila ya, organisasi masyarakat ya. Fungsinya yaitu sebagai himpunan pelajar putri NU untuk melajukan nilai-nilai dan cita-cita NU, wadah komunikasi, interaksi jelas ya, dan uhwah atau persaudaraan, wadah keilmuan, dan mempersiapkan kader-kader bangsa ya. Hubungan IPPNU dengan organisasi lain atau Ibnu juga hampir sama ya. Nah, sesuai dengan organisasi bahwa IPPNU adalah organisasi yang bersifat nirbala, memiliki target grup atau kader usianya 12 sampai 30 tahun. Berarti kalian sudah termasuk ya, SMP juga. Dan terbatas pada lingkungan NU. Di tingkat sekolah menengah, IPPNU dapat menjadi alternatif organisasi baik intra maupun ekstra ya. Tidak harus menggeser OSIS ya, biasanya OSIS tetap ada, ditambah lagi yaitu Ibnu dan IPPNU. Pada pondok pesantren dapat bekerja sama dengan organisasi santri-santrinya ya. Nah, ini juga bisa ya. Tuh, ini juga ada lambangnya ya. Bentuk segitiga artinya istiqomah, kokoh. Nah, adanya Islam, iman dan ihsan. Warna hijau jelas kesuburan ya, kuning himmah atau hikmah yang tinggi. Kejayaan putih suci, 2 garis tepi hikmah syahada, 2 bunga berarti perempuan dengan pikiran dan kesucian hati, 2 unsur ilmu pengetahuan dan agama. Bintang 9 jelas ya, itu ada khalifah, kemudian 4 madhab, dan di totalnya itu bisa dengan wali songo, 2 kitab Al-Quran dan hadis, 10 angsa ya, aktif menulis membaca untuk menemukan wacana berpikir. 5 merupakan rukun Islam, itu arti lambangnya.
ini ada Mars Ibnu. Tadi Ibnu ya, sekarang IPPNU gimana? Ya, kita coba. 3, 2, 1. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah bercahaya. Ayunkan langkah, pukul genderang, segala rintangan mundur semua. Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cita. Sujud kepala kepada Tuhan, tegak kepala lawan derita. Di malam yang sepi, di pagi yang terang, hatiku teguh bagimu ikatan. Di malam yang hening, di hati membakar, hatiku penuh bagimu pertiwi. Mekar 1000 bunga di taman, mekar cintaku pada ikatan. Ilmu ku cari, amal ku beri, untuk agama bangsa negeri. Tadi ya mengenai Mars IPPNU. Terus organisasinya jelas ya, ada pimpinan pusat ya, nasional, wilayah itu provinsi, namanya PW, kemudian pimpinan PC ya untuk kabupaten, PAC yaitu di tingkat kecamatan, pimpinan anak cabang, kemudian komisariat yaitu di daerah, bisa perguruan tinggi atau sekolah ya, kemudian ranting biasanya di desa-desa. Anak ranting ya komunitas kelompok tertentu itu ya. Nah, ini juga ada perjalanannya ya. Kongresnya ini ada ya. Kongres dari pertama ya 1955, 1965 di Purwokerto dan di Solo ya. Ini banyak sekali hasilnya ya, bisa dibaca. Ini perjalanannya. Nih masih ada lagi. Juga ya kongresnya ternyata udah banyak ya. Nih ya itu mengenai kebijakan-kebijakan. Biasanya kan kalau kongres itu adanya pertemuan dan adanya membahas suatu permasalahan. Nah, baik, penutupnya bahwa agar NU tetap eksis akan banyak ditentukan oleh kiprah warga NU ya, baik IPNU maupun IPPNU-nya. Sejauh mana IPNU IPPNU dapat mengaktualisasi diri dalam berbagai bentuk baik wawasan, ide maupun keterlibatannya ya. Nah, yang semuanya itu hanya akan maupun diwujudkan dengan 3 pilar, yaitu kualitas dari si pengurus atau kadernya, organisasi dan program-program kerjanya atau prokernya ya. Ya baik, ayo ada yang pengen ikut ya, IPNU dan IPPNU. Ini ada dauh dari Syekh Kiai Haji Maimun Zubair ya. Jangan mudah berburuk sangka agar hatimu tetap ya tak gelap hatinya dan tidak sengsara gitu ya. Terima kasih, sekian untuk pelajaran hari ini ya, betapa pentingnya organisasi. Dan sedikit cerita dulu, saya juga alhamdulillah sudah pernah ya menjadi ketua IPNU di MTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.